Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita masih boleh beribadah dan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Walaupun lewat ibadah online tetap setia di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa semua tetap dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan hingga sampai hari ini. Kami masih boleh memuji dan menyembah nama Tuhan, beribadah, bersama-sama bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia Tuhan dengan keadaan apapun yang terjadi bagi kami, bagi bangsa ini, bagi kota kami. Kami berdoa, kami percaya bahwa ketika kami tetap berseru kepada Tuhan, ada jawaban, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu mengalir setiap hari bagi kami. Dan kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan terpuji nama Tuhan Yesus, ada sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Kita percaya bahwa kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bersama. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya, haleluya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, oh, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, kuasa-Nya, haleluya. Kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, oh, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, kuasa-Nya, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu mengalir di waktu susah maupun di waktu senang. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang indah yang Tuhan berikan atas kami. Kami ucap syukur Tuhan Yesus baik. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya ucapan syukur yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, hati yang selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku
sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sungai yang tak pernah kering, yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, Kaulah kasih-Mu, Kaulah kasih. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kami Tuhan yang indah
untuk kami bertumbuh di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu guna menjadi sarana alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami, dan dimampukan menjadi pelaku akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Kita akan mendasari berkat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 yang berkata demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang ini, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya. Yang pertama, saya mengajak kita semuanya mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku, karena hari ini Tuhan berikan kesempatan kita yang indah, berkat kesehatan, sukacita, berkat hidup dalam kelimpahan, umur yang masih Tuhan percayakan kepada kita semua. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Profesor Dr. Richard Gunawan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman ini, juga seluruh sidang jemaat dan staf penggembalaan di GBS Bukit Karmel Jakarta. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam perjanjian lama, pohon yang berbuah lebat sering dijadikan sebagai kiasan dari orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di sini melalui perikop yang kita baca hari ini, saudaraku, Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang jenis pohon yang lain, yaitu yang tumbuh ditanam di tempat yang sangat berharga dan mendapat perlakuan yang istimewa, namun tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan sang pemilik itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, hal yang sama pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kita semua, diberikan pada kita semua, kita sudah menghasilkan buah yang indah bagi Tuhan? Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah memberkati saya dan saudara dengan berkat-berkat jasmani yang begitu luar biasa. Mungkin saudara dianugerahkan pekerjaan yang terbaik, usaha dan pekerjaan yang terbaik. Saudara dianugerahkan mungkin rumah yang nyaman, fasilitas yang nyaman, kendaraan yang baik, mungkin berkat-berkat keuangan yang tidak pernah berkekurangan, saudara-saudaraku. Tetapi yang menjadi persoalan, saudaraku, dari perlakuan yang istimewa, dari berkat-berkat yang luar biasa itu, apakah saya dan saudara sudah menghasilkan buah dari Tuhan? Atau saya dan saudara hanya sekedar senang menikmati semua kasih Tuhan itu, senang menikmati perlakuan yang istimewa dari Tuhan itu, dan kita hanya asik menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan? Jika iya, maka di sini kita sedang memasuki area yang sangat berbahaya dalam kehidupan iman ini. Kenapa demikian?
Karena akan datang waktunya, saudara-saudaraku semua, di mana Tuhan tidak akan toleran lagi kepada orang Kristen yang hidupnya tidak menghasilkan buah apa-apa bagi Tuhan. Akan datang waktunya, batas waktu yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara akan habis selesai kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk saya dan saudara menghasilkan buah yang indah bagi Tuhan, buah yang bermanfaat bagi sesama, perbuatan baik yang memuliakan Bapa di sorga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, meskipun demikian, orang Kristen harus menghasilkan dampak yang indah. Orang Kristen harus memuliakan Tuhan dengan perbuatan baiknya. Orang Kristen harus menghasilkan buah-buah pertobatan, buah pelayanan, karya-karya yang berdampak untuk Tuhan dan sesama, saudaraku. Kalau kita orang Kristen harus menghasilkan buah, maka di sini yang ingin saya sampaikan adalah buah itu tidak bisa datang dengan sendirinya, tetapi harus ada komitmen yang kuat dalam diri kita. Harus ada langkah-langkah yang nyata untuk saya dan saudara bisa menghasilkan buah. Langkah apa saja supaya kehidupan saya dan saudara bisa menghasilkan buah? Yang pertama, kita harus memahami maksud dan tujuan Tuhan panggil kita sebagai orang percaya. Di dalam ayat 6 tadi jelas mengatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jelas, Bapak, Ibu, dan saudaraku, Tuhan punya maksud yang indah memanggil saya dan saudara supaya kita menghasilkan buah bagi Tuhan, supaya kita menghadirkan kehidupan yang bermanfaat, menghadirkan kehidupan yang indah dan memuliakan Bapa di surga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, bagi orang percaya, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, entah itu kepandaian, materi, kekayaan, jabatan, apapun itu, apapun yang Tuhan percayakan kepada hidup kita, entah itu pasangan hidup, saudaraku, semuanya itu tidak ada yang kebetulan, tetapi semuanya memiliki maksud dan tujuan, saudara-saudara, supaya saudara menjadi berkat, saudara memuliakan Tuhan, berdampak, dan inilah buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan bagi kehidupan kita bersama-sama. Setiap anak Tuhan, saya dan saudara, harus memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang indah, dengan kehidupan yang menjadi berkat, dengan kehidupan yang mencerminkan bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, hidup kita akan menjadi berarti jika hidup kita itu selaras dengan rencananya Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendaknya Tuhan, selaras dengan pribadinya Tuhan, dan semuanya itu bisa terjadi kalau kehidupan saya dan saudara yaitu hidup selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, dengan melakukan firman Tuhan, itu sama artinya saya dan saudara sedang meletakkan sebuah pondasi atau dasar bangunan sebuah kehidupan yang sangat kuat, yang artinya saudara ini tidak kelihatan, tidak terlalu menonjol, namun sangat menentukan kekuatannya. Orang Kristen kalau hidupnya didasari dengan firman Allah, selain dia akan menangkap maksud dan tujuan Tuhan panggil mereka sebagai anak-anak Tuhan, mereka juga akan memiliki kehidupan yang kuat, saudaraku. Iman kita akan kuat karena bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Rumah tangga kita itu akan menjadi kuat, kokoh, bahagia, diterpa masalah apapun kuat. Dasar firman Tuhan kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga.
pelayanan kita akan menjadi tangguh, saudaraku, oleh tantangan, kesulitan apapun. Kenapa? Dasarnya adalah benar dan kuat, yaitu firman Tuhan. Dan ini akan berbeda nanti dengan orang-orang yang hanya berpura-pura taat kepada firman Tuhan. Apalagi orang yang hanya hidup dalam kemunafikan, saudaraku. Kenapa demikian? Karena hidup dalam kepura-puraan itu hanya masalah menunggu waktu, tidak memiliki kekuatan dan kualitas apapun. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang Kristen yang tidak memiliki tujuan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan akan terjebak pada sebuah kehidupan yang tidak produktif, akan terjebak pada kehidupan yang tidak berkualitas, saudara-saudaraku. Contohnya begini. Misal kita ikut lomba lari, ketika ditanya apa tujuanmu ikut lomba lari, ya cuma ikut-ikutan saja. Mau menang boleh, kalah juga nggak apa-apa. Ini biasanya nanti akan tidak semangat, akan tidak maksimal usahanya, karena menang boleh, tidak nggak apa-apa. Contoh, ketika saudara bekerja, apa tujuanmu bekerja? Ya supaya pantas-pantas saja, mungkin jawabannya seperti itu. Ini nanti kerjanya akan asal-asalan, ya. Integritasnya tidak baik, ya. Semangatnya, mutunya, kualitasnya tidak baik, disiplinnya tidak baik. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, begitu juga dengan iman. Orang Kristen yang memiliki tujuan orang Kristen seharusnya adalah melakukan kehendak Tuhan, hidup selaras dengan pribadinya Tuhan, dan hidup kekal bersama Tuhan. Ini akan menjadi orang Kristen yang akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Apapun tantangannya, apapun harganya, apapun kesulitannya, saudara akan tetap melangkah maju, taat, setia sampai akhir. Kenapa? Tujuannya jelas, saudara. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, adapun halangan orang yang hidupnya tidak punya tujuan yang selaras dengan kehendaknya Tuhan adalah zona nyaman. Dan Bapak, Ibu tahu, zona nyamannya orang Kristen adalah tidak mau memikul salib. Ya, kenapa demikian? Karena banyak orang siap untuk hidup senang, siap untuk menerima segala berkat-berkat yang luar biasa, siap untuk diberkati, siap untuk dipuji, siap untuk dihargai, siap untuk menerima hal-hal yang baik. Tetapi tidak semua orang, termasuk orang Kristen, sayangnya banyak yang tidak siap kalau harus menderita, tidak siap kalau harus bayar harga, tidak siap kalau harus mereka menerima kritikan-kritikan, walaupun itu karena Kristus dan untuk Kristus sekalipun. Maka zona nyamannya orang Kristen di sini adalah tidak mau memikul salib. Kenapa, saudaraku? Karena kenyamanan itu yang membuat seseorang tidak mau berubah. Orang ada yang nyaman untuk bangunnya siang hari, dia akan bermalas-malasan dan nyaman sekali dengan pola hidup yang tidak tertib. Orang malas, saudara, disuruh bekerja keras tidak nyaman. Dia akan nyaman dengan kemalasannya, walaupun hidupnya tidak berkualitas, tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam memanggil saya dan saudara. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, untuk kita menghasilkan buah bagi Tuhan, terimalah proses Tuhan dengan penuh kerelaan dan beranilah untuk saudara bertindak. Ayat 8 mengatakan demikian. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Puji nama Tuhan. Pohon untuk menghasilkan buah yang baik harus mengalami proses. Tanahnya dicangkul, dibersihkan, diberi pupuk, dan lain sebagainya. Saya dan saudara akan menjadi orang Kristen yang memiliki kualitas yang baik, saudara-saudaraku. Dan kualitas yang baik itu adalah buah
dari kekristenan itu sendiri. Dan ini nggak bisa terjadi dengan sendirinya, tetapi kita harus mau menerima prosesnya Tuhan. Proses itu kadang tidak enak buat saya dan saudara, tetapi menghasilkan sesuatu yang indah. Entah melalui kritikan-kritikan, teguran-teguran, pembentukan, masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, proses adalah baik untuk pertumbuhan iman saya dan saudara. Proses adalah baik untuk karakter iman orang Kristen, saudara-saudaraku, ya. Di sini prinsip kehidupan Kristen adalah berdoa dan berusaha. Kenapa demikian? Karena jika kita hanya berusaha tanpa berdoa, itu merupakan kesombongan di hadapan Tuhan, saudaraku. Sebaliknya, ketika kita hanya berdoa tanpa berusaha, ya saudara-saudaraku, ya, itu adalah sebuah kebohongan karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Satu paket ini harus ada dalam kehidupan orang Kristen, dan ini selaras dengan prinsip iman kita, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara-saudaraku. Jadi adalah penting untuk saya dan saudara mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, tetapi saudaraku, jauh lebih penting ketika saya dan saudara melakukan dari apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Karena orang Kristen yang hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya, yang pertama, mereka hanya akan menjadi orang Kristen penonton. Mungkin banyak komentarnya, mungkin banyak kritikannya, tetapi sayangnya mereka tidak terlibat. Mereka tidak mau berusaha, mereka tidak mau terjun bersama-sama. Di gereja tidak dibutuhkan komentator-komentator, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Di gereja dibutuhkan adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mau bekerja untuk melayani Tuhan. Ladang sudah menguning, ya saudara, tetapi penuai kurang. Di sini dibutuhkan anak-anak Tuhan yang memiliki ketulusan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan saudaraku, pelayanan dan melayani itu juga berbeda. Pelayanan adalah apa yang aku lakukan, yang aku senang lakukan untuk Tuhan. Sedangkan melayani, saudara, apa yang harus aku lakukan sesuai yang dikehendaki Tuhan. Entah saudara senang atau tidak, entah di sana banyak tantangan atau tidak, entah di sana dipuji atau tidak, dihormati atau tidak, bayar harga atau tidak. Kalau itu merupakan kehendak Tuhan, itulah melayani yang harus dilakukan. Saudara, kemudian yang kedua, orang Kristen yang hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya adalah orang yang penerapan hidupnya tidak sesuai dengan ajaran dan pribadi dari Tuhan itu sendiri, saudaraku. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya ajaran yang begitu indah dan luar biasa. Tetapi yang menjadi persoalan, kenapa kekristenan itu seolah-olah tidak menarik? Kenapa kekristenan seolah-olah tidak maju? Yang menjadi persoalan adalah ketika orang Kristen hidupnya tidak sesuai ajaran Kristus itu sendiri. Kristusnya rendah hati, mungkin banyak orang Kristen yang sombong. Kristusnya penuh kasih, tetapi banyak orang Kristen yang tidak saling mengasihi, saling membenci, ya. Kristusnya suruh mengampuni, banyak orang Kristen yang mungkin suka dendam, ya, saudara, tidak mau mengampuni, dan ini tentunya bertentangan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, orang Kristen yang hanya mendengarkan dan tidak melakukan firman Tuhan adalah orang yang menipu dirinya sendiri, menipu orang lain, sekaligus menipu Tuhan yang Maha Tahu, saudaraku. Itulah sebabnya kita harus bertindak dalam iman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Contohnya, saudara, ya, Tuhan berfirman, lihatlah burung-burung di udara, tidak menanam, tidak menabur, tapi dipelihara Tuhan. Meskipun demikian, burung itu tetap harus bertindak, melangkah, terbang ke sana kemari untuk mencari, untuk memungut, untuk menangkap.
dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Contohnya saudara, Tuhan berjanji akan memberkati saya dan saudara. Tetapi Tuhan juga menghendaki anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang rajin, bekerja keras, inovatif dalam bekerja, ya saudara. Sehingga Tuhan menyertai dan memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Tuhan berjanji akan melindungi kita semua. Tetapi saudara, kita juga harus berhati-hati, mentaati aturan. Misalkan saudara naik motor, ya, undang-undangnya harus pakai helm, ya kita harus pakai helm supaya terlindungi dengan baik. Aturannya kita ikuti dengan baik. Maka doa dan melangkah itu sangat penting, menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita bersama. Tuhan mau saya dan saudara melangkah. Tuhan mau saya dan saudara bertindak dalam iman. Dan bagiannya Tuhan adalah menyertai kehidupan saya dan saudara. Bagiannya Tuhan adalah menolong saya dan saudara. Bagiannya Tuhan adalah memelihara dan membuat berhasil apa yang sedang kita kerjakan. Sehingga saya dan saudara melalui proses hidup dan penyertaan Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang indah bagi Tuhan. Saudara, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 berkata, Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Artinya saudara, ayat ini merupakan komitmennya Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Ayat ini merupakan komitmennya Tuhan untuk menyertai saya dan saudara. Ayat ini komitmennya Tuhan sekaligus untuk Dia memelihara saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, hari ini ketika engkau sedang menghadapi masalah, tantangan, beban berat, pergumulan apapun, mungkin engkau merasa kekuatan saya sudah tidak mampu Tuhan, rumah tanggaku seolah-olah mungkin tidak bisa dipulihkan Tuhan, usaha pekerjaan ekonomiku mungkin sulit untuk dipulihkan Tuhan secara manusia. Saya ingin sampaikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lemah saudaraku, jangan putus asa saudaraku, jangan menyerah saudaraku, karena engkau tidak sendiri. Tuhan selalu ada bersamamu, Tuhan menyertaimu. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihimu. Jadi saudaraku, terimalah proses dari Tuhan dan melangkahlah untuk saudara bertindak sesuai iman kita supaya kita menghasilkan buah. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan, dalam ayat 9 berkata demikian, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, supaya kita menghasilkan buah, pergunakanlah kesempatan yang masih ada. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini pada awal tahun, akhir tahun, Indonesia sedang menghadapi berbagai kesusahan, ya, entah itu bencana, kecelakaan dan lain sebagainya. Pernahkah saudara berpikir tentang saudara-saudara kita yang meninggal dunia, baik yang karena terinfeksi COVID-19? Berita-berita menyampaikan bahwa pemakaman sudah hampir penuh karena begitu banyaknya yang menjadi korban karena pandemi COVID-19 ini. Ada juga yang kecelakaan karena pesawat jatuh, saudaraku. Ada yang meninggal karena bencana alam, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Pernahkah saudara berpikir apakah waktu itu orang yang akan meninggal dunia dalam melalui peristiwa-peristiwa tersebut, mereka akan tahu dan berpikir bahwa hari itu dengan cara demikian mereka akan menghadap Tuhan? Tidak, saudaraku. Maka kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan saya dan saudara hidup, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk kita menghasilkan buah. Karena seperti yang saya sampaikan di atas tadi, akan ada waktunya Tuhan tidak toleran lagi bagi orang Kristen yang hidupnya ketika mereka diberkati, diampuni, dikasih Tuhan, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah apapun bagi Tuhan, saudara-saudaraku, ya.
Ada berkat-berkat yang luar biasa yang kita terima dalam sepanjang hari-hari kita. Saudara didoakan oleh orang-orang yang mengasihimu, oleh hamba-hamba Tuhan yang mengasihimu. Saudara mendapatkan nasihat-nasihat rohani yang berkualitas dari orang-orang yang mencintaimu, mengasihimu, saudara. Saudara mendapatkan ajaran firman Tuhan yang bervariasi dan indah, berbobot, baik untuk pertumbuhan imanmu. Terlebih kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita hanya senang dan asik menikmati berkat-berkat itu sehingga kita lupa menghasilkan buah yang indah bagi Tuhan? Atau justru kita menyadari ini kesempatan yang indah, Tuhan masih berikan aku kesempatan untuk aku menghasilkan buah, untuk aku berubah, untuk aku memperbarui komitmen, untuk aku menambah-nambah kesetiaan dan pelayananku, pengorbananku kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, buah itu adalah hasil dari target dan tindakan hidup yang didasari iman kita kepada Tuhan. Adapun syarat untuk saya dan saudara menghasilkan buah adalah tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, ya. Dan untuk syarat memiliki keintiman, persekutuan di dalam Tuhan yang baik supaya kita tetap tinggal di dalam Yesus adalah saudara harus mencintai dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena aktivitas gerejawi tanpa didasari cinta dan kasih kepada Tuhan yang tulus itu adalah dusta yang sangat besar di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan hasil kita tinggal di dalam Yesus adalah saya dan saudara mendapatkan nutrisi yang cukup, yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Dan itu baik yang pertama untuk pertumbuhan imanmu, saudara. Orang yang imannya terus bertumbuh ini adalah orang yang bisa menghasilkan buah yang indah bagi Tuhan. Pertama, buah pertobatan. Kemudian buah-buah pelayanan, buah roh yaitu kehidupan yang indah, yang memuliakan Bapa kita di surga, saudaraku. Kemudian saudaraku, dengan tinggal di dalam Tuhan Yesus, ya, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu sangat baik untuk kualitas karakter saya dan saudara. Karakter ini setiap hari perlu dibangun, saudaraku. Jika engkau merasa, Tuhan, selama ini aku sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi karakterku kenapa tidak berubah? Saudara, yang salah bukan gerejamu, yang salah bukan hamba Tuhanmu, yang salah bukan program-programnya, tapi yang bermasalah adalah terletak di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, yang engkau di mana engkau terlalu jauh dengan Tuhan sehingga engkau tidak mengalami perubahan. Kenapa, saudara? Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, siapapun itu pasti diubah oleh Tuhan. Dari tidak baik menjadi baik, dari tidak maju menjadi maju, dari tidak berkualitas menjadi berkualitas, dari tidak berguna menjadi berguna, dari tidak berarti menjadi berarti. Itulah Tuhan. Tuhan adalah ahlinya untuk mengubah. Jadi kalau saudara selama menjadi orang percaya tidak berubah, perbaiki kualitas hubunganmu dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya apa, saudaraku? Bahwa saya dan saudara harus benar-benar merindukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya dan saudara harus benar-benar mengingini perjumpaan antara kita dengan Tuhan melalui persekutuan yang intim. Saya dan saudara harus memiliki persekutuan yang dekat. Undangan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan pada saya dan saudara. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu, Bapak, Ibu, dan saudaraku? Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan engkau datang kepada Tuhan, dengan engkau dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara akan menghasilkan buah-buah yang indah bagi Tuhan.
Dalam masa pandemi ini saudaraku, mungkin ibadah kita hanya melalui ibadah online. Tetapi orang yang benar-benar merindukan, mengingini persekutuan ini dengan baik, saya ingin sampaikan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak dibatasi hanya karena ibadah melalui online saja. Tetapi kuasa Tuhan tetap akan nyata memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk berkat firman Tuhan hari ini. Engkau memberkati firman ini, meteraikan dalam setiap hati dan pikiran kami semua Tuhan, sehingga iman kami kuat Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh dan kami menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Ibu Gembala bersama staf yang melayani di GBS Bukit Karmel Jakarta. Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati mereka dengan umur yang panjang, hikmat, marifat, kekuatan yang dari Allah. Terlebih dalam masa pandemi ini Tuhan, berikan kekuatan mereka untuk terus melayani Tuhan dengan hikmat yang dari Engkau. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan di GBS Bukit Karmel hari ini yang datang dengan masalah beban berat dalam bentuk apapun, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, pasangan hidup, masalah anak, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau menjamah, Engkau memberkati, Engkau memberikan jalan keluar kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, hingga mereka kuat, diberkati dan mengalami keberhasilan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun seluruh sidang jemaat-Mu di GBS Bukit Karmel Tuhan, agar mereka boleh menjalani kehidupan yang Engkau berikan penuh keberuntungan, Engkau berikan keberhasilan, Engkau berikan kemenangan, hari-hari yang indah di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih di dalam akhir pada ibadah kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, banyak perkara yang terjadi Tuhan di dunia pada saat ini Tuhan. Hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai Tuhan. Bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan,
berikanlah perlindungan-Mu Tuhan di dalam pandemi pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan tetap ada dalam hidup kami, dan Engkau memberikan bagi kami Tuhan kenyataan dalam hidup kami ini, dan Engkau tetap memelihara dalam kehidupan kami. Banyak orang yang pada mengeluh, mereka memohon pertolongan-Mu, dan kami tahu saat ini Tuhan, apabila kami telah mendengarkan akan firman-Mu, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai di dalam jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan berada bersama dengan kami dan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan bagi yang sakit Engkau telah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, Gebis Bukit Karmel tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa selalu Tuhan memberikan semangat di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk komisi-komisi Tuhan. Engkau menyertai selalu Tuhan, agar tetap kami Tuhan mempunyai kehidupan di dalam kami dekat dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, apabila sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan yang berada di dalam rumah tangga mereka Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh multimedia Tuhan, dan para singer dan WL Tuhan, dan juga para pemain musik yang telah ambil bagian pagi hari ini. Engkau memakai mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, untuk para pembela sidang juga Tuhan, maupun jemaat-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memeliharanya dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan apa yang mereka telah berbuat Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak akan sia-sia, bahkan Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan dalam akhir ibadah kami ini, dengan berkat-Mu yang penuh sukacita selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan, hamba mohon Kau kirimkan pasukan malaikat-Mu. Engkau jauhkan kami dari segala kuasa panapi setan, segala roh-roh jahat, segala niat-niat orang jahat yang akan mengganggu kami. Kami pulang dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita akan menerima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih. Terimalah berkat, limpah rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.